dong. Kita perkenalan langsung aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Ucup. Oke, saya Ari. Di sini kita akan menemani kalian Sama mendengarkan pengalaman-pengalaman kita yang mungkin bisa diambil sedikit ataupun banyaknya bisa kalian ambil. Oke, langsung saja. Langsung saja to the point ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin ini relate bagi kalian yang sedang mencari kerja ataupun yang baru lulus kuliah. Nanti kalian bisa mendengarkan benefit sih, manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan dari obrolan kita ini ya. Oke. Oke, langsung saja. Pertanyaannya. Nih, oke guys. Nih ada pertanyaan yang datang dari teman-teman kita. Yang pertama itu, apa yang lebih sulit, mencari pekerjaan atau mencari jodoh? Siapa yang mau pertanyaan nih? Siapa Ya, yang pertama? bebas. Oke, saya dulu. Mana yang lebih sulit, mencari pekerjaan atau mencari jodoh? Oke guys, kalau menurut gua itu sama-sama sulit guys. Tapi kalau untuk yang lebih sulit itu menurut saya mencari pekerjaan. Nah, standar untuk mencari kerja di Indonesia itu sangat tinggi. Salah satunya lu harus good looking, lu harus punya orang dalam, lu harus punya skill, lu harus punya uang untuk registrasi awal. Tapi ini tidak untuk semua instansi ya guys. Ini pengalaman gua pribadi, gua udah melamar ke berbagai macam instansi. Setelah wawancara, gua tidak dipanggil lagi ya karena gua goblok mungkin guys. Tapi itu tidak menyulutkan gua untuk terus berusaha. Alhamdulillah sekarang saya tetap stay menganggur guys. Tapi doain saja gua bisa dapat kerjaan, karena menurut gua untuk mencari jodoh itu kita harus punya pekerjaan terlebih dahulu, baru kita bisa mencari jodoh gitu guys. Oke. Kalau menurut saya antara mencari jodoh dengan mencari pekerjaan itu dua-duanya itu sangat sulit. Kenapa? Kalau kita lihat jodoh, tentunya ketika kita ingin hidup dengan seseorang, maka kita harus sama-sama cocok, sama-sama ngobrol, kita nyambung. Dan tentunya ketika kita berhubungan, ketika kita memiliki pasangan, tentu tidak hanya kita berdua, tetapi kita harus saling mencocokkan. Dan mencari kerja juga sangat sulit sekali, dan tentunya sulit bagi beberapa orang dan mudah bagi beberapa orang. Mudahnya itu ketika kita udah mempunyai kesempatan dan ketika kita udah tahu passion kita, terus kemudian kita udah mempersiapkan skill yang akan kita tempuh di dunia pekerjaan, maka itu bisa mudah dan tentunya kita sudah ahli dalam bidang tersebut. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk pesan untuk kalian di dunia digital seperti sekarang ini, kalian harus kreatif. Nah, contohnya seperti kita sekarang, kita harus memutar otak. Kalau tidak bisa bekerja di luar, kita harus menciptakan pekerjaan itu sendiri dengan kreatif. Oke, next pertanyaannya. Oke, next aja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Berapa lama kamu bisa bertahan hidup dengan uang saku orang tua? Waduh. Oke, saya dulu ya. Ya. Kayak sebagai fresh graduate, dan tentunya ini juga banyak sekali penelitian bahwa Gen Z sekarang itu harus dari orang tua terlebih dahulu. Dan tentunya saya juga tentu ada investor modal dari orang tua dulu. Dan tentunya untuk hidup hemat di kota Jakarta ini banyak sekali, tapi lebih mahal. Dan tentunya ya kita harus usaha kecil-kecilan, usaha part-time, agar hidup kita itu balance antara makan dan kehidupan. Ya, silakan. Oke.
Jadi apa tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaan itu berapa lama kamu bisa bertahan hidup dari uang saku Oh, berapa lama ya? Oke, Berapa lama? ini pertanyaan yang menurut saya itu saya bisa menjawab guys, karena gue itu dari SD, SMP, SMA hingga kuliah itu gue udah bisa mandiri guys. Jadi gue bisa hidup tanpa tanpa dana dari orang tua, dengan cara gue harus berusaha bagaimana saya mengecilkan pengeluaran sesuai dengan pemasukan yang gue punya gitu. Jadi makanya sekarang gue lebih banyak untuk mencari ide-ide yang kreatif, bagaimana caranya gue untuk mendapatkan pemasukan dan menghemat pengeluaran sehingga gue bisa hidup di perantauan guys, karena perantauan itu berat bos ya. Lo tidak punya uang, lo akan menjadi gelandangan. Jangan ya guys. Udah itu aja. Jadi hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan Iya. sesuai dengan keinginan. Nah, Kalau kita memenuhi keinginan, kita pengen belanja di McD, di itu ya sesuaikan budget juga. iya. Jangan boros, coy. Tapi lu pada masih terima uang dari orang tua? Kalau untuk gua belum. Nah, kalau untuk gua udah enggak sih, udah lama. Oh gitu. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya. Apa kebiasaan buruk yang kamu dapatkan selama kuliah? Oke, gua dulu ya. Kebiasaan buruk yang menurut gua sering lakukan di masa perkuliahan, yaitu kuliah tidur guys. Itu menurut gua itu sangat merugikan pada saat gua rasakan setelah lulus kuliah. Karena gua merasa kuliah udah mahal-mahal, akan tetapi ilmunya tidak ada gitu ya. Karena keasikan untuk mengikuti kebanyakan teman yang mungkin orang tuanya kaya ya, dia tidak memerlukan untuk skill pada saat dia melamar pekerjaan. Tetapi gua yang notabene berdiri di kaki sendiri guys, itu pada saat melamar pekerjaan yang ditanya kamu lulusan apa, skillnya apa, itu gua tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi untuk kalian pada saat kuliah, fokus, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, terus magang, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, karena itu akan berguna bagi kalian pada saat nanti selesai kuliah gitu. Pengalaman, Ya, pengalaman buruk apa kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk ya? kebiasaan buruk bisa, pengalaman buruk bisa. Selama kuliah lah pokoknya. Oke. Untuk kebiasaan buruk itu, saya itu habis kuliah itu langsung pulang dan tidak melakukan hal-hal yang kayak misalkan sesuai dengan memilih skill tadi yang sudah disebutkan. Itu saya hanya mempelajari perkuliahan, fokus pada perkuliahan tanpa memikirkan kedepannya itu ingin apa. Itu yang saya rasa saya sesali sekarang. Dan hal itu tertutupi dengan mengikuti berbagai organisasi, tapi hal itu tidak menjamin kita untuk ke depan kita itu jadi apa. Jadi fokus terhadap skill yang kalian punya dan jangan sia-siakan waktu yang kalian dapat. Mumpung kalian masih semester 1 ataupun semester 2, semester 3, itu masih banyak sekali perkembangan yang harus kalian coba di dunia perkuliahan. Ya. Oke. Mungkin terakhir pesan-pesan dari kalian guys Terakhir. untuk Question. teman-teman yang nonton video kali ini apa nih? Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe ya. Itu terutama karena ini video pertama kita guys. Kan satu komen kalian, satu like kalian itu bikin kita semangat ya. Ya, untuk pesannya untuk teman-teman yang di luar sana, baik itu yang kuliah, baik itu yang bekerja, baik itu yang sedang mencari pekerjaan, tetap semangat ya. Pasti kalian akan menemukan jalan kalian sendiri. Jangan putus asa, tetaplah mencari, tetaplah berusaha, karena
usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bagi kalian yang sering merasa kegagalan, karena setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Oke. Dari saya mungkin manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus banyakin networking. Kita harus banyakin teman, banyakin tadi teman, networking ya. Jangan sampai kita hanya sendirian, kemudian pulang balik kuliah terus tidur, nggak bersosialisasi, saking introvertnya kita kan. Jangan sampai seperti itu ya guys. Kemudian ya tetap semangat, tetap berjuang. Kalau belum dapat pekerjaan, sabar aja dulu. Sabar aja dulu ya kan, masih banyak kesempatan, masih banyak rezeki yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Oke. Dan jangan percaya bahwa kaya itu instan atau kaya cepat gitu. Jangan percaya guys, karena kaya itu butuh proses, butuh perjuangan. Wih, di quotes hari ini ya, kaya itu apa tadi? Butuh proses, butuh perjuangan. Oke, langsung penutup. Oke, Mungkin selesai sudah ya. bincang-bincang pada kali ini. Kita tutup ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe supaya kalian akan mendapatkan video yang selanjutnya. Kalau kalian kalau subscribe-nya banyak, like-nya banyak ya. Oke guys, ya. Kalau nggak ada like-nya kita udah harus like ya guys, harus like, harus komen juga, biar kita tahu kalian itu menonton kita guys. Oke, selesai. kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.